Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan belajar tentang materi jarak titik ke titik, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah pertemuan keempat, sebagaimana yang telah Ibu bilang sebelumnya, bahwa materi jarak titik ke titik ini mungkin akan ada 4 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga, kita sudah membahas tentang pengantar materi. Oke, Ibu ingatkan kembali tujuan pembelajaran kita pada materi jarak titik ke titik adalah kita mampu mendeskripsikan jarak titik ke titik dan kita mampu menentukan jarak titik ke titik. Setelah tahu mendeskripsikan jarak titik ke titik, kita bisa menentukan jarak titik ke titik. Nah, pengantar materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kubus, tentang balok, dan tentang Pitagoras. Sebagaimana kubus, ada diagonal sisi, diagonal ruang. Harap anak-anak kembali menonton video pertemuan ketiga, kemudian mencatatnya kembali ke catatan sehingga mengingat, oh rumus diagonal sisi itu apa, rumus diagonal ruang itu apa, bagaimana tentang kubus, bagaimana tentang balok, dan juga tentang Pitagoras, konsep Pitagoras, segitiga siku-siku, mencari sisi miring seperti apa, mencari sisi yang lain seperti apa. Kemudian mencari diagonal ruang untuk balok bagaimana, diagonal sisi untuk balok bagaimana. Ya, kita mengulang sedikit. Untuk kubus, diagonal sisinya rumusnya adalah rusuk akar 2, sedangkan diagonal ruangnya adalah rusuk akar 3. Sedangkan untuk balok, diagonal sisinya tergantung posisinya. Bisa akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, bisa akar dari panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat, atau akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Semuanya tergantung posisinya. Nah, untuk diagonal ruang sendiri, rumusnya adalah akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Pada dasarnya, kemarin kita telah belajar bahwa kalau kita mencari jarak titik ke titik, itu kita menggunakan konsep Pitagoras, yaitu selalu membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kalaupun dia tidak segitiga siku-siku, kita harus membuatnya menjadi segitiga siku-siku, misalkan. Nah, diagonal sisi itu bisa menggunakan segitiga siku-siku, diagonal ruang juga bisa menggunakan segitiga siku-siku. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas contoh soal 1 di mana berbentuk kubus. Maka contoh soal kedua kita akan lanjut ke contoh soal yang menggunakan balok. Ya. Kita baca dulu. Kita pilih warna merah dulu. Perhatikan balok PQRSTUVW di bawah ini. Jika panjang PQ 20, PQ-nya 20, QR-nya 30, lihat ini adalah bentuk balok. Kemudian VR-nya 8. Ini semua satuannya meter, ya. Meter, meter, meter. Kemudian dia bilang tentukan jarak titik ke titik berikut. Ingat kalau balok itu bukan rusuk akar 3 atau rusuk akar 2, itu rumus dari kubus. Sedangkan kalau untuk balok itu memperhatikan posisinya. Kecuali diagonal ruang, akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat, itu udah paten. Nah sekarang kita lihat jarak titik P ke titik U. Bagian A jarak titik P ke titik U. Kita hubungkan. Nah, jarak titik P ke titik U itu kita bisa buat segitiga PQU atau PTU. Sama saja, mau pakai yang bawah segitiganya atau yang atas segitiganya, itu sama saja. Yang jelas ya masih dalam bidang ini, berarti ya masih memuat garis PU. Nah, misalkan Ibu tulis di sini, pandang bagian A ya, pandang segitiga PQU. Kita gambar. Ini P, ini U, ini Q. Nah, PQ diketahui berapa? 20 meter. UK diketahui berapa? Karena UK atau QU ini sama dengan VR, yaitu 8, panjangnya sama, maka kita tulis ini 8 meter. Maka kalau mencari PU, PU ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Maka dia dikuadratin dan ditambah, karena sisi miring sisi yang paling panjang. Maka seperti ini. Kemudian
Akar dari, ingat kalau mencari sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Kalau dia sisi yang paling panjang berarti ditambah. Berarti di sini 400 ditambah 64. Jawabannya 464 akar. Kemudian kamu jawabnya begini. Kalau kamu jawabnya begini, ini masih kurang tepat. Kalau dia esai, kalau dia pilihan ganda, pasti tidak ada jawaban ini. Karena matematika selalu mencari nilai yang paling sederhana. Berarti kamu harus apa, Bu? Buat pohon faktor bagi dengan bilangan kuadrat. 464 bagi 4, Bu. Berapa? 1. Iya, betul. 64 bagi 4, Bu. 16 ya. 16 kali 4 itu 64. Kemudian 116 kamu bagi 4 lagi. Ini bisa dibagi 4. Ingat kan kalau baginya dengan berapa? Bilangan berpangkat, yaitu 4, 9, 16 dan seterusnya. Kalau kamu bisa temukan langsung bilangan besar boleh. Kalau ini Ibu bagi 4 lagi. 11 dibagi 4 itu 8 ya, dapat 2. Berarti masih ada 11 dikurangi 8, berarti masih 3. 36 bagi 8, 9. 29 kamu bagi 4 tidak bisa, kamu bagi 9 nggak bisa, kamu bagi 16 nggak bisa, 25 dan seterusnya nggak bisa. Berarti 4, 4, 29. Berarti akar dari 4 kali 4 kali 29. Jawabannya 2, keluarkan akar 4. Keluarkan akar 4. Akar 29 nggak bisa keluar. Jawabannya 4 akar 29 meter. Jadi jarak P ke titik U, titik P ke titik U itu adalah 4 akar 29 meter. Oke, sampai situ kira-kira mudah dipahami? Atau ada yang tanya gini, ini kalau kaitannya dengan rumus yang kemarin Ibu kasih, ini apa kuadrat tambah apa kuadrat nih Bu? Ini apa? Panjang kan? Ini adalah panjang. Ini adalah tinggi. Berarti karena di sini 8, berarti di sini PU itu sebenarnya akar dari panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kalau kamu mau tulis rumusnya dulu nggak masalah, kamu mau langsung tulis angkanya pun tidak masalah. Oke, kita lanjut bagian B. Jadi nanti kalau ada yang tanya PU, jawabannya ini 4 akar 29. Temannya PU apa lagi sih? Selain PU, berarti kita juga sama. Terus ini sisi depan, berarti sisi belakang SP. Terus WR itu sama panjangnya, yaitu 4 akar 29. Ibu tulis ya, PU itu sama dengan, jarak P ke U itu sama dengan Q ke T. Itu sisi depan. Sama juga dengan sisi belakang, S ke V. Sama juga dengan sisi yang saat belakang, yaitu W ke R, diagonal sisi belakang. Nah, atau dibolak-balik PQ, FVS, LW sama. Yang jelas ini panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat kemudian diakarin. Itulah bagian A-nya. Oke, sekarang bagian B-nya. Ini A, ini B. Jarak titik P ke titik W. Oke. Jarak titik P ke titik W. Nah, kita hubungkan. Oke. Berarti segitiga yang bisa kita pakai apa, Bu? PTW atau WSP. Ya. Jadi segitiga yang kita pakai masih di dalam bidang ini, yang memuat garis PW, yaitu PTW atau PSW. Nah, kita pilih aja misalkan PTW, Bu. Berarti Ibu tulis pandang segitiga PTW. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya udah pasti di T. Jadi kita gambar aja gambar misalkan PTW gini ya. Siku-sikunya di T. Berarti di sini T misalkan, di sini B misalkan. Sekarang misalkan P di sini ya. Oke. Kemudian kita punya
PT itu sama saja dengan VR, yaitu 8. Terus, TW itu sama saja dengan QR, yaitu 30. Oke. Sekarang yang ditanya PW, berarti PW itu siapa? Sisi miring. Kalau sisi miring berarti ditambahkan dan dikuadratin. 8 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Jawabannya akar dari 64 ditambah 900. Bu, kalau saya kebalik, Bu, 30 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nggak masalah. Kalau tambah bolak-balik sama, kecuali kurang. Nah, berarti akar dari 964. Nah, kalau kamu jawab gini lagi, ini masih kurang tepat. Jadi kalau poinnya 10, maka poinnya nanti sisa 5. Atau di pilihan ganda nggak ada jawabannya. Kita coba perkecil dengan cara apa? Buat pohon faktor, bagi dengan bilangan berakar. Kita buat 964 kita bagi dengan, karena belakangnya 4 kita coba bagi 4. 9 bagi 4 itu 2, 8, 16 bagi 4 itu 4, 4 bagi 4 itu 1. Ternyata 241 itu adalah bilangan prima. Kalau dia bilangan prima, berarti nggak ada lagi faktor persekutuannya kecuali 1 dan dirinya sendiri. Nggak akan bisa kamu bagi lagi dengan 4, 9, 16, 25, nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah akar dari 4 dikali 241. 241 itu bilangan prima. Artinya punya faktor persekutuan hanya 1 dan dirinya sendiri. Jadi percuma kamu cari bagi-baginya lagi. Jadi jawabannya keluarkan 2-nya. Akar 241 meter satuannya. Oke. Berarti kalau nanti ada soal dia tanya PW itu sama saja dengan, lihat ini samping kiri dan samping kanan, berarti ST, diagonal ST, kemudian diagonal UR, kemudian diagonal PQ, ya. Jawabannya sama, 2 akar 241 untuk kasus soal berikut. Oke, next kita. Oke, kita lanjut ke bagian C-nya, jarak titik P ke titik R. Jarak titik P ke titik R. Oke, kita ulangi, PQ-nya tadi 20 meter, ini disebut panjang. QR-nya tadi 30 meter, ini disebut lebar. PR-nya tadi 8 meter, ini disebut tinggi. Nah, sekarang jarak titik P ke titik R. Nah, oke, kalau dalam rumus ini berarti dia panjang kuadrat. Oh iya, sebelumnya kita back-nya, kemudian kalau untuk yang ini PW, kasus PW berarti ini lebar dengan tinggi. Berarti kalau gitu, kalau kita modelkan dia adalah akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini adalah rumus dari PW, ya. Untuk kasus-kasus tertentu, karena memang cenderung ibu langsung ke rumus dasarnya, masukkan angka karena sudah tahu konsep Pitagorasnya. Nah, bagian C-nya, jarak titik P ke titik R. Ambil warna kuning, oke, pen, naik. Jarak titik P ke titik R. Nah, berarti kita bisa pandang segitiga PQR atau PSR. Ibu ambil PQR aja. Berarti bagian C-nya pandang segitiga PQR. Mau gambar bagaimana, ke kanan ke kiri ke, yang penting kita tahu siku-sikunya di mana. Siku-sikunya di misalkan R ini P, nggak masalah, atau kebalik pun nggak masalah, yang penting benar menaruh angkanya. PQ-nya berapa? 20 meter. QR-nya berapa? 30 meter. Yang ditanya PR-nya berapa? Nah, sekarang berarti PR adalah sisi miring, berarti akar dari, kalau sisi miring berarti ditambah, masih sama, 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat.
berarti akar dari 400 ditambah 900. Akar dari 9 tambah 4 itu 13, 1300. Berarti ini langsung ya, ini kan ratus nih, 100 berarti 13 dikali 100. Yang bisa keluar 13 apa 100? 13. 13 tidak bisa, 13 apa? Bilangan prima. Berarti yang keluar adalah 100. Akar 100 berapa? 10 akar 13. 13 tidak bisa karena bilangan prima, nggak bisa diakarin. Jawabannya 10 akar 13 meter. Nanti kalau ada yang tanya, PR itu apa? Berarti dalam rumus itu adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Oke? Berapa? PR itu sama saja dengan apa berarti? PR itu sama saja dengan panjang SQ. Sama saja dengan, nah ini sisi apa? Sisi bawah, berarti sama dengan sisi atas. Sama dengan TV, sama dengan WU. Nilainya sama, 10 akar 13 meter. Jadi sudah terlihat, oh setiap sisi yang kita ambil, itu pasti beda rumusnya. Ini panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. Terus yang tadi bagaimana? Tadi ada panjang kuadrat tambah tinggi kuadrat. Terus ada juga lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Diakarin, akarin ya, akarin. Nah, berarti beda posisi, beda juga rumusnya untuk diagonal sisi bagi balok. Kalau kubus, sama, tetap rusuk akar 2. Oke, sekarang kita lanjut. Next. Bagian D-nya, jarak titik P ke titik V. Selanjutnya jarak titik P ke titik V. Oke, lenceng ya. Lenceng. Ya, ini. P ke titik V itu disebut juga diagonal ruang, betul sekali. Ada WQ, ada TR, ada SU, itu semua adalah diagonal ruang. Dia melewati beberapa bidang. Nah, untuk PV bagian D, untuk PV, Ibu langsung aja karena dia adalah diagonal ruang. Oke. Kemudian diagonal ruang itu rumusnya hanya satu, yaitu akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nggak beragam seperti diagonal sisi, tergantung posisi. Maka Ibu tinggal masukkan akar dari 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Langsung. Berarti akar dari 400 tambah 900 tambah 64. Dapatnya adalah akar dari 1364. Nah, karena belakangnya 4, kita bagi 4. Ternyata kalau kita bagi 4, ini dapatnya adalah 341. 341 bukan bilangan prima, akan tetapi tidak ada bilangan berakar. Kamu bagi 4 tidak bisa, kamu bagi 9 tidak bisa, kamu bagi 16 tidak bisa, 25 dan seterusnya nggak bisa. Berarti dikeluarkan 4-nya jadi 2, akar 341 meter. Nanti kalau ada pertanyaan, itu PV. Bagaimana dengan diagonal ruang yang lainnya? Sama, berarti PV sama saja dengan diagonal ruang apa lagi? PV, berarti SU. Oke. Dari bidang sebelah sana, Q kemana? Q ke W. Q W. Terus, R ke apa? R ke T. Itu sama nilainya. Nanti kalau ada pertanyaan ini jawabannya sama. Yaitu 2 akar 341 meter pada kasus soal berikut. Oke. Udah sampai situ, sudah tahu diagonal sisi untuk balok, sudah tahu diagonal ruang. Kita lanjut lagi, ternyata masih ada soal lagi. Ya, kita lanjutkan.
Masih dengan contoh soal 2, jarak titik S ke titik U. Jarak titik S ke titik U. Kita hubungkan. Set. Sama, ini apa? Diagonal ruang. Berarti sama saja dengan WQ, sama saja dengan PR, sama saja dengan PV. Nah, karena tadi sudah kita tahu diagonal ruang, kita jawab ya bagian tadi berarti bagian E ini. Oke, bagian E berarti jarak titik SU itu sama saja dengan diagonal ruang. Diagonal ruang tadi karena kita sudah hitung ya kita tidak perlu hitung lagi. Diagonal ruang berarti sama saja dengan apa tadi kita sebut lagi? WQ atau QW sama. Terus VP. PV sama. Terus TR sama nilainya. Berapa tadi? 2 akar 341 meter. Kalau nggak salah seperti itu. Coba kita lihat lagi yuk. 2 akar 341 meter. PV, SU, QW, RT. Berarti SU ya benar. SU. Berarti 2 akar 341 meter. Nggak usah dihitung. Karena tadi sudah dikerjakan. Oke. Lanjut kita bagian F terakhir. Jarak titik W ke titik diagonal. Bagian E, jarak titik W ke titik potong. Ini titik W. Kita coba titik W, sabar ya. Titik W ke titik potong diagonal bidang PQRS. Titik potong diagonal bidang PQRS. Kita buat dulu ini PQRS. Nah, diagonal. Jarak titik W ke titik ini, misalkan titik ini namanya O, kata dia. Oke, kita hubungkan. Nah, PW ke O. Jangan jauh-jauh cari segitiganya, ambil yang dekat-dekat yang sudah ada garisnya, yaitu WSO. Jangan jauh-jauh mau ke sana, mau kemana-mana, mau WP, jangan. Ambil yang dekat yang sudah ada garisnya, WSO. Berarti kita tulis di sini. Kita tulis pandang segitiga WSO. Siku-sikunya di mana ya? Di S. Nah, ambil segitiga tuh jangan jauh-jauh, nak. Jangan berpikir terlalu rumit, yang udah ada garisnya aja. W dengan O, kemudian di sini S, siku-siku. Pertanyaannya, apakah sisi yang sudah kita ketahui? WS. Kenapa WS? Karena sama dengan VR. WS-nya berapa? 8. SO. Loh, SO itu siapa? Setengah dari SQ. Kita tulis SO sama dengan setengah dari SQ. Pertanyaannya, SQ tadi sudah kita dapat. Coba kita lihat kembali. SQ. Ada nggak SQ? Ini PW, ST, UR, PQ. SQ nggak ada, berarti berikutnya bagian C kali. Nah, ini ada SQ nih, terlihat ya. Ada SQ nilainya adalah 10 akar 13. Berarti kita tulis setengah dari SQ, kebetulan sudah dapat. Berarti setengah dikali 10 akar 13. 10 bagi 2 itu 5. 5 akar 13. Jadi SQ itu adalah 10 akar 13, kemudian SO-nya berarti 5 akar 13. Ini 5 akar 13. Oke, ini. Nah, kita carilah WO-nya. Baru WO. WO sama dengan, karena sisi miring, berarti masih tambah. 8 kuadrat ditambah 5 akar 13 kuadrat. Oke, lihat ya, jangan salah nih. Cari segitiga yang mudah. Jangan ambil kemana-mana, lalu mikir kemana-mana. Sudah ada garisnya kok ini. W ke O. Terus, oh ini udah ada ini garisnya. Ini ada garisnya. Ambillah dia segitiga WSO. Dapatlah segitiga ini, lihat. WS itu sama saja dengan VR tingginya. Terus, WO-nya itu yang dicari. SO-nya setengah dari SQ. SQ-nya tadi sudah ada pembahasan sebelumnya, tinggal kita comot taruh di sini.
setengahnya berapa? Setengah dikali 10 akar 13 ternyata. Coret-coret dapat 5 akar 13. Nah, kuadratin. Nah, ingat lagi mengkuadratkannya. 8 kuadrat, jangan ada yang bilang 16, 64. Oke, tambah 5 kuadrat itu 25, akar 13 kuadrat itu 13. Ingat pelajaran kemarin, kuadratin satu-satu. Dapatnya akar 64 ditambah 25 dikali 13 itu adalah 300. Ya, 325. Kalikan sendiri ya, harus tahu kali-kali. Jawabannya adalah 389. Ternyata 389 ini kita bagi dengan bilangan berpangkat, kita bagi dengan 4 tidak bisa, kita bagi dengan 9 tidak bisa, 16 tidak bisa, atau kamu bisa cari di Google. 389 itu apakah termasuk prima atau tidak, atau menggunakan Wolfram Alpha. Kalau kalian bingung, dapatnya tetap akar 389, tidak bisa. Ternyata 389 itu adalah bilangan prima. Kalau bilangan prima berarti nggak punya faktor lain kecuali 1 dan dirinya sendiri. Berarti jawabannya WO itu tetap 389 meter, akar 389 meter. Oke, berarti jawabannya WO adalah akar 389 meter. Selesai. Oke, sampai di sini contoh soal 2. Kubus sudah kemarin, silahkan diulangi. Balok silahkan diulangi. Udah Ibu bawakan diagonal sisi, udah diagonal ruang. Terus ada tambahan jarak titik terhadap perpotongan diagonal. Nah, itu dipelajari karena kemungkinan pada CBT nanti akan ada soal-soal seperti itu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya harusnya ke contoh soal 3. Ibu bawakan contoh soal 4 dulu karena dia lebih mirip dengan soal tadi. Kita baca, diberikan balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB-nya 2 cm. Oke, AB-nya 2 cm. Kita coba. AB 2 cm, kemudian BC 4 cm, kemudian AE-nya 2 cm. Nah, jarak perpotongan jarak titik F, kita lihat F-nya, ke perpotongan diagonal alas ABCD, perpotongan diagonal alas ABCD. Nanti kalau kamu gambar rapi ya, karena pakai penggaris. Kalau ibu ini nggak pakai penggaris. Nah, F ke ABCD, misalkan perpotongan itu sebut O kayak tadi. Kita hubungkan F ke O. F ke O. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak titik F ke titik O atau F ke perpotongan diagonal alas ABCD? Ini kan perpotongan ini, berpotongan di titik O. Nah, kamu ngambil segitiga, jangan jauh-jauh, ngambil jauh-jauh. Ini udah nampak segitiganya, yaitu FBO. Di mana siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di B. Maka kita tulis. Oke, pandang segitiga FBO. Kita gambar. Siku-sikunya di B. Tulis FO. Nah, kita dapat di sini FB-nya diketahui. FB ini sama saja dengan AE, yaitu 2. Sedangkan BO itu adalah setengah dari BD. BO sama dengan setengah BD. Pertanyaannya, BD-nya ada nggak? Nggak ada, berarti cari. Kita cari dulu BD. BD itu adalah akar dari, kalau kita cari BD berarti kita pandang segitiga. BD berarti kita pandang segitiga DAB atau DCB. Berarti kayak tadi, mencari diagonal sisi. Mencari BD, kita pandang segitiga BAD boleh, mau BDC boleh, karena yang penting memuat BD. Kita pandang segitiga DAB misalkan.
BAB. Ini ya, mencari BD ya. Berarti kita gambar. A-nya yang siku-siku. Ini kalau DBD kita ambil A-nya siku-siku. A siku-siku. Kemudian D dengan B. AB-nya berapa? AB-nya 2 cm. AD-nya berapa? AD sama saja dengan BC. 4 cm. Maka DB, ya udah, DB sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat akar dari 16 kuadrat. Kenapa tambah, Bu? Ya karena dia sisi miring. Tambah 16 kuadrat. 16 tambah 4. Jawabannya akar 20. 20 itu bagi 4, 5. Berarti 4 kali 5. Keluarkan 4-nya. 2 akar 5. Oke. Berarti setengah dari BD atau DB. Sama aja dengan BD ya. Nah, berapa? Berarti setengah dikali 2 akar 5. Jawabannya adalah akar 5. Karena 2-nya habis dibagi. Berarti DB-nya adalah 2 akar 5. BO-nya akar 5 atau OB-nya akar 5. Pertanyaannya carilah FO. FO sama dengan, masih sisi miring lagi, akar dari 2 kuadrat. 2 kuadrat. Oke, akar dari 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. Oke. Sama dengan akar dari 2 kuadrat 4. Akar 5 kuadrat 5. Jawabannya akar 9. Akar 5 kalau ketemu kuadrat, akar ketemu kuadrat hapus ya akarnya jadi 5. Akar 9 berapa? 3. Selesai. Jawabannya adalah D. Oke, ini satuannya adalah 3. Oke, satuannya lupa ditulis di sini, harusnya cm. Maka ini 3 cm atau masing-masing di sini ada cm, ya. Oke, jawabannya 3 cm. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Oke, ini agak berat ya. Jadi kalian sudah belajar tentang diagonal sisi, diagonal ruang, untuk kubus, untuk balok, kemudian sudah belajar agak sedikit-sedikit udah ke dimensi 3 jarak titik ke titik yang bukan kaitannya dengan diagonal sisi dengan diagonal ruang. Nah, ini contoh soal ketiga, ini tidak ada kaitannya dengan diagonal sisi, diagonal ruang, sebagaimana contoh soal keempat tadi. Pada kubus ABCD, EFGH, titik S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD. Jadi kamu lihat garis HD, nah perpanjangannya itu ada titik S, berarti kita panjangkan ke bawah. Nah, ada titik namanya S katanya. Di mana HD banding DS adalah 2:1. Di mana HD banding DS, HD banding DS itu adalah 2:1. Oke. Terus panjang rusuk itu 6. Oh, karena dia kubus berarti semuanya 6. Sini 6, sini 6, bahkan AB pun 6. Nah, pertanyaannya, jarak titik F ke titik S. Nah, kita hubungkan. Seperti ini udah kelihatan, ini ada garis, ini ada garis, berarti tinggal dihubungkan. Garis. Jangan terlalu berpikir kompleks ya. Ini sudah ada garis, ini udah ada garis, ya berarti tinggal hubungkan, tutup. Berarti siku-sikunya di mana ya? Di sini siku-sikunya. Kemudian ada yang kita bingung ini, 2:1. Di mana HD itu adalah 6, itu 2 kali. Berarti kalau dia 1, berarti kita tulis gini. Oke, katanya adalah HD katanya dibanding DS adalah 2:1. Kita tulis HD per DS sama dengan 2:1. Kenyataannya HD itu 6. Maka DS itu berapa? Kali silang. 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6/2. X sama dengan 3.
Oh, berarti DS itu nilainya X, nilainya 3. Berarti 6, ini 6, ini 3. Sudah, selesailah segitiga kita. Baru kita tulis pandang segitiga HSF. Jangan bilang HDF, HSF. Karena yang dicari adalah jarak F ke S. Berarti pandang segitiga HFS. Mau kamu kebalik-balik, FHS juga nggak masalah, SHF juga nggak masalah. Yang penting kamu tahu siku-sikunya itu di H. Oke. Kemudian F, kemudian S. Kebalik F sama S-nya boleh? Boleh. Nggak masalah, yang penting siku-sikunya H. Oke, sekarang HF-nya, HF itu apa? HF itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya apa? Rusuk akar 2. Untuk apa? Kubus. Berarti jawabannya karena rusuknya 6 berarti 6 akar 2. Maka HF itu 6 akar 2. Kemudian SH. 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 SH itu apa? SH itu adalah HD ditambah DS. HD ditambah DS, 6 ditambah 3, 6 ditambah 3, 6 ditambah 3. Tiganya dari mana? Tadi ngitung DS dapatnya 3. Jawabannya 9, jadi SH itu 9. Oke, baru kita cari SF-nya. SF sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Loh, kok bisa gitu, Bu? Ya iya, kan sisi miring pasti tambah akar 81 ditambah 6 pangkat 2 36, akar 2 pangkat 2 2, tulis. Jadi akar 81 ditambah kalikan 72. Jawabannya 1 tambah 2, 3, 153. Ternyata 153 itu bisa kita bagi 9. Kita buat faktornya. 153 ya, dari sini ya. Kita bagi dengan 9. 15 bagi 9 1. 9 berarti 63 bagi 9 7. Berarti 9 kali 17. Akar 9 kali 17. Keluarkan 9-nya. 3 akar 17. Satuannya sentimeter. Oke, sampai di situ. 3 akar 17 ada Bu, jawabannya C. Ya, sampai di situ. Kira-kira semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima. Kalau ada yang belum dimengerti, silahkan chat di Telegram, kita bahas. Kemudian Ibu akan berikan beberapa soal di Telegram untuk kalian berlatih kembali. Oke, sampai di situ Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta beri komentar kalian di kolom chat di bawah. Jika ada yang belum paham juga bisa di kolom chat dan absen di kolom komentar di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.